aktivis diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Arwina kembali membuat heboh publik. Ya, belakangan ini Salsa Arwina dituding sebagai provokator, usai terlihat membela ibu kerudung pink yang viral, serta usai mengikuti aksi Denmark bergerak. Suara aspirasi Salsa Arwina yang vokal dalam mengkritisi aksi demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus 2025, kini justru dianggap membuat blunder, memperkeruh atau memecah belah rakyat Indonesia. Salsa Arwina bahkan dituding makar alias ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mendengar isu-isu yang beredar luas tersebut, Salsa Arwina pun langsung mengklarifikasi sekaligus meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang telah merasa tersinggung. Namun, Salsa Arwina menegaskan, dirinya akan tetap menyuarakan aspirasi serta mengawal 17+8 tuntutan terhadap pemerintahan Indonesia. Untuk mengetahui fakta dan pesan yang ditekankan oleh Salsa Arwina secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 pesan Salsa Arwina ini usai dianggap bikin blunder, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, sosok ibu kerudung pink yang sempat viral saat terjadi aksi demo di gedung DPR RI jadi sorotan publik. Ya, karena keberaniannya menghadapi aparat, sosok ibu kerudung pink yang bernama Ana itu bahkan sempat dijadikan simbol pahlawan. Seperti diketahui, Salsa Arwina juga ikut mengangkat narasi bahwa sosok ibu kerudung pink tersebut merupakan pahlawan rakyat. Namun diketahui dalam beberapa video, ibu itu ternyata berani menghina Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menyerukan agar digantikan oleh Anies Baswedan. Saat sebagian masyarakat mulai merasakan kejanggalan, Salsa Arwina justru menganggap itu hanyalah sebuah isu semata, bahkan diketahui Salsa menyebut video ibu kerudung pink yang berkoar di luar konteks itu adalah AI. Ayo, siapa yang berani keluar sini? Yang menyerang ibu kerudung pink, punya nyali nggak kalian? Seperti ibu kerudung pink. Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Di tengah polemik ibu kerudung pink, muncul pengakuan seorang pria yang mengklaim sebagai keponakan dari Ibu Ana. Ia menyebut bahwa keluarganya itu memiliki kondisi kebutuhan khusus dan membutuhkan perhatian, sehingga narasi simbol perjuangan dinilai keliru. Salsa Arwina kemudian mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Indonesia karena telah keliru dalam menyampaikan sebuah informasi di media sosial. Aku cuma mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan, jadi Toa mohon maaf sekali. Nah jadi gini bosku situasinya, jadi aku baru sadar kalau ternyata banyak banget nih di sosial media yang berkeliaran tentang warna pink itu. Jadi diskusi itu terus berlanjut nggak habis-habis gitu kan. Nah aku belum sempat mengikuti kemarin-kemarin karena kan memang aku fokus untuk gimana caranya tuntutan-tuntutan kita itu bisa tercapai. Jadi mulai dari aku kemana-mana lah di media, terus aku juga sambil kerja bos, karena kan aku kerjaannya nggak cuma ini kan, ini nggak dibayar bos, ya kan. Nah cuma ternyata ada kesalahan yang aku sebagai manusia, sebagai Toa kalian telah lakukan gitu, dan aku mau mohon maaf atas kesalahan itu. Jadi gini, situasinya itu kan memang informasi itu bergerak sangat cepat ya bosku, dan situasinya tuh sedang genting gitu. Kita memang benar-benar ingin mendamaikan, tapi juga di satu sisi tetap bisa tercapai semua yang kita inginkan. Nah kemarin itu mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari Ibu Ana, karena berani menghadapi aparat gitu. Nah itu tuh cuma memang sampai situ bosku, dan ternyata abis itu setelah muncul logo ini adalah follow up video-video yang lain yang muncul. Nah aku tuh lupa yang mana, tapi aku cek salah satunya di detektor gitu untuk deepfake AI, dan ternyata memang hasilnya memang potensi tinggi kalau itu adalah hasil dari deepfake.
Selain polemik ibu kerudung pink, Salsa Arwina juga disorot karena ikut hadir dalam aksi Denmark bergerak. Namun, Salsa Arwina diketahui dituding makar alias ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena menaruh bendera merah putih di atas kursi dan juga menyandingkan poster Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Setelah dianggap membuat blunder, Salsa Arwina kemudian menegaskan dirinya hadir murni untuk solidaritas dan dukungan moral terhadap bangsa Indonesia. Krisis demokrasi yang menyedihkan sekali. Kayak media-media semua udah dibungkam, diberikan surat dan tidak bersuara. Hanya beberapa media yang memang tidak terafiliasi dengan partai politik satupun yang bisa bersuara sampai saat ini, seperti Kompas, CNN, dan media-media independen. Sisanya itu udah terafiliasi sama partai politik sehingga mereka udah nggak bebas lagi untuk berbicara. Kita punya privilege di sini teman-teman karena kita jauh dari rumah. Beberapa temanku yang mau bersuara juga dapat banyak intimidasi. Dan kalau teman-teman sekarang lihat di sosial media gitu ya, bahkan kita yang udah jauh dan bersuara pun, aku udah di bejek-bejek kayak apaan lah kalau kalian bisa lihat gitu ya. Ya itu di sosial media udah di check banget solidaritasnya. Demonstrasi Denmark bergerak yang dilaksanakan atau diorganisir sama Persatuan Pelajar Indonesia di Denmark. Kronologisnya itu, teman-teman PPI ini membuat aksi solidaritas Denmark bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Mereka menjalankan ini, mengorganisir ini sendiri, dalam artian mereka dengan organisasinya patungan untuk beli bunga, patungan untuk ngeprint, mereka ngurus sendiri tuh izinnya pemerintah Denmark dan lain sebagainya. Mereka mengundang semua diaspora yang ada di Denmark. Dan aku sendiri sampai hari H itu nggak pernah konfirmasi kalau aku mau datang atau enggak. Acara tuh dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Aku tuh baru datang jam 2.30 karena aku tuh dari kota lain gitu kan, ke Copenhagen. Mereka pun nggak tahu kalau aku mau datang dan aku pun nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan karena teman-teman yang masih muda-muda ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa kritik ya yang terjadi dari demonstrasi itu. Yang pertama adalah peletakan bendera di atas kursi. Nah, teman-teman, ini adalah plan demonstrasinya ya. Memang tempatnya itu nggak ada tempat lain, itu di jalan umum, di tempat yang sangat ramai, di jalan umum, nggak ada tempat lain untuk naruh bendera itu. Dan di Denmark, kita itu nggak boleh mengibarkan bendera lain selain bendera Denmark gitu. Kecuali mungkin benderanya ditaruh di satu tempat itu nggak apa-apa, makanya ditaruh di atas kursi. Mengenai adanya poster gitu ya dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, itu juga organik. Aku juga nggak tahu siapa yang ngeprint, siapa yang naruh di situ. Aku datang itu acara sudah di tengah-tengah, sudah berlanjut gitu. Jadi aku mau menunjukkan solidaritas aja gitu. Jadi semuanya berjalan secara spontan. Bukan aku yang naruh itu poster di mana, bendera di mana dan lain sebagainya. Itu kebebasan teman-teman yang lain untuk ngeprint, untuk naruh, untuk bawa apapun, untuk menampilkan apapun. Nggak ada tuh aku mengorganisir itu harus fotonya Pak Prabowo, fotonya Gibran dan lain sebagainya, itu nggak ada ya. Nah, teman-teman, gini loh, yang harus kita apresiasi itu adalah kepedulian dari bangsa-bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan ada beberapa warga negara asing juga yang pernah tinggal di Indonesia yang ikut datang ke acara itu dan peduli sama penderitaan masyarakat Indonesia. Masalah tentang Pak Prabowo, aku nggak mungkin teman-teman datang ke suatu demo terus bilang kalau kamu nggak boleh bawa poster ini, nggak boleh bawa poster itu. Nggak mungkin lah, ini kan demokrasi, jadi semua orang boleh mengaspirasikan apapun. Sama kalau misalkan nih ada teman-teman yang memang merasa kecewa dengan Pak Prabowo, dia bawa poster itu, ya silahkan dia bawa poster itu gitu. Nah, tapi tetap ya teman-teman, ini pendapat pribadiku ya, kita memang harus objektif loh. Banyak banget nih komen-komen yang bilang kalau aku nih ternyata mau makar gitu, aku tuh pengen menggulingkan Pak Prabowo. Silahkan ditonton segala konten-konten aku, segala video-video aku nggak pernah sekalipun bilang lengserkan Pak Prabowo. Setelah dianggap makar alias ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan ingin Anies Baswedan yang menggantikan, Salsa Arwina akhirnya membantah tegas tudingan tersebut. Ya, Salsa Arwina menegaskan, aspirasi yang selama ini ia keluarkan dengan lantang itu murni dari diri sendiri tanpa suruhan pihak manapun. Mulai nih banyak banget narasi-narasi tentang bahwa aku adalah anak abah, aku adalah anak yatim, teman-teman. Nah,
Pertama, aku nggak terafiliasi dengan Abah atau dengan siapa, dengan Jokowi. Ada muncul Termul, aku juga nggak ngerti itu apa lagi artinya Termul gitu kan. Nah, aku juga nggak ada afiliasi ke sana. Cuma gini, aku nggak bisa juga di-expect sebagai warga negara ya untuk nggak boleh berpolitik, nggak boleh punya aspirasi politik, nggak boleh kecenderungan politik gitu kan. Karena kan aku juga adalah warga negara, nggak boleh dong. Aku diharamkan untuk berkata apa dan lain sebagainya gitu. Dan di sini stansku jelas bosku, aku di sini berbicara murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi aku nggak ada afiliasi dengan siapapun, tapi siapapun yang mendukung perjuangan kita, maka aku akan anggap mereka adalah teman kita. Tapi siapapun yang sampai saat ini masih juga nggak ikut dalam perjuangan kita gitu ya, maka aku pun akan katakan bahwa mereka bukan teman kita gitu. Jadi sesimpel itu. Siapapun, Pak Presiden kalau mendukung kita dukung, pemerintah kalau mendukung kita dukung, partai politik tertentu kalau mau dukung kita dukung gitu. Jadi kita objektif aja terhadap kesejahteraan rakyat. Meski belakangan ini dirinya menuai blunder, Salsa Arwina menegaskan dirinya akan tetap menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Ya, meski telah disebut sebagai provokator bahkan perusahaan tempat ia bekerja di Denmark dikirimkan surat, Salsa Arwina mengaku tak akan mundur dalam bersuara. Ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah, kalian pikir perusahaan-perusahaan di luar itu kayak perusahaan di Indonesia yang kamu bisa aduin terus habis itu mereka takut terus mereka jadi mecat karyawannya. Justru enggak. Justru perusahaan yang tempat aku bekerja sekarang malah merasa kok begini banget apa yang terjadi, emang di Indonesia tuh kayak gitu ya, kok ini jadinya kayak harassment ya, padahal kan kamu punya kebebasan berpendapat gitu. Nah, siapa yang memalukan bangsa sendiri nih? Orang-orang di Denmark yang tadinya nggak tahu tentang Indonesia, nggak aware tentang situasi politik di Indonesia, bahkan perusahaan aku sama sekali nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini nggak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Plan aku ke depan untuk terus bersuara, menyuarakan tuntutan 17/8 ataupun tuntutan-tuntutan yang lainnya gitu. Yang pertama, planku adalah aku akan berkolaborasi. Jadi mungkin kemarin gitu ya kita harus fast thinking, kita harus cepat karena memang situasinya saat itu demonstrasi udah ada di mana-mana dan tidak adanya perubahan. Jadi kita memang harus cepat bergerak. Belum adanya lebih banyak korban, sebelum adanya adu domba lebih banyak antara aparat dan juga kita gitu ya, warga sipil, dan belum adanya kesempatan untuk provokator masuk dan merusak situasi untuk ngebuat kita jadi semakin hancur. Nah, kedepannya aku akan terus mengawal ini semua teman-teman sama kalian semua. Selama kalian masih support, selama kalian masih mendukung, aku akan terus semangat untuk mengawal apa yang memang sudah kita tuntut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.